Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, gas ya. Bab 529 sampai 530. Bab 529. Klan Wei. Ye Guan memandang Feng Lao mereka. Feng Lao mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, hari ini Master Sekte masa lalu membuka dunia misteri. Ye Guan menyingkirkan pedangnya dan berkata, ceritakan padaku tentang alam misterius. Tuan Feng mengangguk sedikit. Sejauh yang kami tahu, alam aneh ini adalah alam ras super. Klan Wei, 70 miliar tahun yang lalu. Saat itu, mereka menyapu sungai waktu, membunuh banyak orang kuat dan menjarah banyak asal-usul leluhur. Tidak hanya itu, mereka juga berperang melawan jalan tersebut. Ye Guan sedikit menyipitkan matanya. Apakah kamu pernah bertarung melawan Dadao? Tuan Feng mengangguk. Ya, Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, katakan padaku baik-baik. Feng Lao berkata, mereka sangat ekstrim saat itu dan percaya bahwa alam semesta ini hanya dapat memiliki suku Wei. Oleh karena itu, mereka membunuh semua orang kecuali suku Wei. Selama bertahun-tahun, era peradaban yang tak terhitung jumlahnya di sungai dimusnahkan oleh mereka, mengakibatkan dalam banyak kesalahan peradaban. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah musuh semua ras. Ye Guan mengerutkan kening. Apakah mereka akhirnya berurusan dengan Dadao? Tuan Feng mengangguk. Ya, alasan mengapa mereka menghilang saat itu adalah karena mereka ditekan oleh Dadao dan sekelompok kemunduran waktu. Ye Guan Dao, hanya penindasan, Tuan Feng berkata dengan sungguh-sungguh, ya. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, jadi, bahkan Dao tidak bisa membunuh mereka, itu hanya bisa menekan mereka. Tuan Feng mengangguk, ya. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, dan sekarang, wanita itu ingin mengeluarkan suku aneh ini. Feng Lao sedikit mengangguk, ya. Dan syarat agar dia membiarkan mereka keluar adalah Anda, Tuan Muda. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, berapa lama mereka sampai di sini? Tuan Feng memandang Ye Guan, segera, langsung. Tanpa bertanya lagi, Ye Guan menoleh untuk melihat ke samping Ye Qingqing, bibi, ayo pergi. Ye Qingqing mengangguk sedikit, dan mereka bertiga meninggalkan menara kecil. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di tembok kota Guangxuan. Dan di langit ribuan kaki jauhnya dari kota Guangxuan, terdapat pusaran berwarna merah darah. Di dalam pusaran tersebut, aura jahat terus-menerus mengalir keluar. Aura ini sangat jahat dan kuat. Waktu dan ruang di sekitar pusaran tersebut terguncang olehnya aura. Terus-menerus menghancurkan dan memusnahkan. Itu sangat menakutkan. Dan di samping pusaran air, berdiri seorang pria kuat misterius, yang merupakan kultivator pedang misterius yang pernah bertarung dengannya sebelumnya. Ye Guan melihat pusaran air hitam itu lagi. Aura jahat terus-menerus datang dari pusaran itu. Auranya sangat kuat, tetapi pemilik aura ini masih jauh dari sini. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia menoleh untuk melihat Tuan Feng di sampingnya. Bisakah kamu bertahan? Yang kurang darinya sekarang adalah waktu. Jika dia diberi waktu beberapa hari lagi, dia dapat menempatkan waktu dan ruang pada setidaknya 6 jalur di menara kecil. Tuan Feng berkata dengan suara yang dalam, saya tidak tahu, karena kita tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari klan Wei ini. Ye Guan sedikit mengangguk, kalau begitu tunggu sampai mereka keluar. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan melihat ke arah kultivator pedang di kejauhan. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan muncul 100 kaki dari kultivator pedang. Kamu memandang ke arah pembudidaya pedang, ayo, berlatih. Pembudidaya pedang misterius memandang Ye Guan tanpa omong kosong. Dia tiba-tiba bergegas ke depan, dan saat berikutnya,
Cahaya pedang seperti guntur, langsung menuju ke arah Ye Guan. Klik, saat pedang ini keluar, ruang dan waktu di sekitarnya hancur dan musnah selapis demi selapis. Di kejauhan, tubuh Ye Guan tiba-tiba menjadi ilusi. Dalam sekejap, ribuan pedang keluar dari berbagai ruang dan waktu, lalu berkumpul menjadi satu pedang. Buatlah langkah besar di awal, menyadari kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang Ye Guan. Ekspresi pendekar pedang misterius itu tiba-tiba berubah. Dia benar-benar tidak menyangka Ye Guan akan menggunakan jurus kuatnya saat dia muncul. Apakah kamu bahkan tidak ingin melakukan pemanasan? Ledakan, tiba-tiba, gelombang kejut yang mengerikan tiba-tiba meletus dari lapangan, menyebar jutaan kaki jauhnya dalam sekejap. Untungnya, ada formasi pelindung di kota Guangxuan di kejauhan. Jika tidak, gelombang kejut ini akan cukup untuk menghancurkan kota Guangxuan. Di kejauhan, pembudidaya pedang misterius itu langsung terkena pedang Ye Guan sejauh lebih dari 10.000 kaki. Begitu berhenti, pedang lain tiba-tiba menyerang. Teknik memotong pedang, 5 tumpukan berturut-turut. 3.000 saluran ditumpuk setiap kali. Saat pedang Ye Guan keluar, mata pendekar pedang misterius itu tiba-tiba menyusut, dan dia sangat ketakutan. Apakah orang ini curang? Menjadi sangat menakutkan hanya dalam 2 hari. Salah, ini 20 tahun, pada saat ini, dia tiba-tiba terbangun. Orang ini memiliki harta karun misterius yang bertahan 10 tahun di menara dan 1 hari di luar. Sepertinya baru 2 hari berlalu, namun nyatanya orang ini telah berlatih keras selama 20 tahun. Rumput, curang, tidak berani berpikir terlalu banyak, pembudidaya pedang misterius itu tiba-tiba beruntung, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan, dan kemudian membentuk pedang raksasa di depannya. Melawan, ledakan, begitu pedang Ye Guan jatuh, pisau raksasa itu hancur. Bang, di bawah tatapan semua orang, pembudidaya pedang misterius itu langsung terlempar, mundur di sepanjang jalan, dan waktu serta ruang hancur sedikit demi sedikit. Saat ini, Ye Guan membunuh lagi, waktu dan ruang tumpang tindih lagi. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa melakukan metode superposisi ruang dan waktu 3 kali berturut-turut. Dengan serangan pedang ini, mata pendekar pedang misterius di kejauhan tiba-tiba menyusut menjadi bentuk sulaman. Ye Guan ini bukan pertandingan tanding sama sekali, tapi masalah membunuhnya. Awal lawan adalah tentang hidupnya. Dia ceroboh. Kultivator pedang misterius itu tiba-tiba meraung dan menebas ke depan dengan pedang di kedua tangannya. Cahaya pedang melonjak, menutupi langit dan matahari. Bersikaplah tangguh lagi. Dia tahu bahwa menghadapi pedang Ye Guan, dia hanya bisa bertarung keras sekarang. Karena jika dia mundur, dia akan menjadi lemah. Dia tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Ye Guan sekarang bukan lagi Ye Guan sebelumnya. Saat ini, pedang Ye Guan jatuh. Bang, di bawah pandangan semua orang, bilahnya meledak seketika, dan pembudidaya pedang misterius di belakang bilahnya langsung terlempar. Saat dia terbang, pedang panjang di tangannya hancur demi inci saat ini. Tubuhnya hancur. Ye Guan secara alami akan memanfaatkan kesempatan ini. Terlepas dari ketidaknyamanan fisiknya, dia bergegas menuju pembudidaya pedang misterius. Melihat pemandangan ini, ekspresi orang kuat misterius berbaju hitam di kejauhan tiba-tiba berubah, dan mereka hendak menyelamatkan mereka. Tetapi pada saat ini, Ye Qingqing tiba-tiba muncul di depan mereka, memegang pedang di tangan gioknya. Dia mata menyapu dengan dingin. Melewati kerumunan, siapapun yang berani bergerak, aku akan memotongnya sampai mati. Ledakan, pada saat ini, ada ledakan tiba-tiba di kejauhan, dan semua orang dengan cepat menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat sebilah cahaya pecah tidak jauh dari sana. Dan saat bilah cahaya itu hancur,
sebuah pedang menembus di antara alis pendekar pedang misterius. Ye Guan berdiri di depan kultivator pedang misterius itu. Mata kultivator pedang misterius itu sedikit linglung. Kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, terima kasih, aku punya bibi yang baik. Di kejauhan, Ye Qingqing mendengar kata-kata Ye Guan dan langsung meliriknya. Berhentilah menyanjungku, aku tidak akan menerima tipuanmu. Ye Guan tertawa. Apalagi yang ingin dikatakan oleh pembudidaya pedang misterius itu. Tapi Ye Guan tiba-tiba berkata, apakah kamu setia kepada pemimpin sekte masa lalu karena keyakinanmu? Pendekar pedang misterius itu menggelengkan kepalanya untuk bantuan. Ye Guan bertanya, apakah kamu ingin memberimu kesempatan untuk hidup? Pembudidaya pedang misterius memandang Ye Guan, tidak perlu. Saat dia berbicara, tubuhnya tiba-tiba terbakar, dan dalam sekejap, jiwanya lenyap sama sekali. Ye Guan tetap diam, sesuatu yang tidak terduga. Dia tidak menyangka pihak lain akan langsung memilih mati. Saya meremehkan pihak lain. Setelah terdiam beberapa saat, Ye Guan berbalik dan melihat ke kejauhan. Sekelompok orang kuat misterius semuanya menatapnya. Ye Guan berkata dengan tenang, jika kamu ingin membunuhku, kemarilah. Pada saat ini, seorang pria misterius berbaju hitam bergegas menuju Ye Guan. Saat pria berbaju hitam mengambil tindakan, pria berbaju hitam lainnya bergegas menuju Ye Guan. Sebelum Ye Guan dapat mengambil tindakan, Ye Qingqing, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba melompat dengan pedang di tangan dan menyerang sekelompok pria berbaju hitam. Ye Guan menyeringai dan membunuh langsung dengan pedangnya. Perang dimulai. Tujuan Ye Guan sangat sederhana. Sebelum suku aneh itu datang, dia harus menghadapi orang-orang berbaju hitam terlebih dahulu. Dengan kerjasama keduanya, tak lama kemudian, para pria berbaju hitam itu mati satu demi satu di lapangan. Dalam 20 tahun terakhir, tidak hanya kekuatan Ye Guan yang meningkat pesat, tetapi kekuatan Ye Qingqing juga meningkat pesat. Namun saat ini, gabungan kekuatan keduanya bisa dikatakan sangat menghancurkan. Ye Guan terus membunuh, dan dia tiba-tiba merasakan darah di tubuhnya mendidih. Garis keturunan gila dan darah fana, perlu disebutkan bahwa jika dia menyatu dengan Ao Qian Qian sekarang, tubuh fisiknya dapat menahan ketiga garis keturunan tersebut. Namun, mengaktifkan 3 garis keturunan bersama-sama adalah kartu trufnya, dan dia tidak akan menggunakannya dengan mudah. Dalam waktu kurang dari setengah jam, lebih dari selusin pria berbaju hitam tewas di lapangan. Pedang mereka berdua begitu kuat sekarang hingga benar-benar kewalahan, dan orang-orang kuat itu tidak bisa menahannya. Pada saat ini, suara misterius tiba-tiba muncul di lapangan. A mundur, A. Saat suara ini terdengar, orang kuat berbaju hitam mundur ke belakang. Ye Guan tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia gemetar dan bergegas menuju pria kuat berbaju hitam. Ye Qingqing menatap pusaran merah aneh di langit di kejauhan. A lari dulu, A. Karena itu, dia memimpin Ye Guan kembali ke tembok kota dengan sosok gemetar. Di kota Guangxuan, mereka berdua melihat ke arah pusaran hitam di kejauhan. Pusaran hitam mulai mendidih saat ini, dan aura menakutkan menyapu darinya ilusi. Melihat pemandangan ini, ekspresi Feng Lao tiba-tiba berubah, mulailah formasi. Ledakan, tirai cahaya tiba-tiba naik ke langit dari kota. Sinar cahaya mencapai langit, dan kemudian berubah menjadi bentuk payung untuk melindungi seluruh kota Guangxuan. Feng Lao memandang pusaran air merah di luar kota dengan ekspresi yang sangat serius. Ada juga kesungguhan yang langka di mata Ye Qingqing, karena dia bisa merasakan aura di pusaran itu sangat luar biasa. Kamu melihat pusaran merah dan tetap diam. Pada saat ini,
seberkas cahaya darah tiba-tiba terbang keluar dari pusaran merah, dan cahaya darah itu langsung masuk, seperti sambaran petir yang langsung mengenai perisai cahaya pelindung di atas kota Guangxuan. Ledakan perisai cahaya pelindung yang sangat kuat itu hancur dalam sekejap. Yang akan datang, jika Anda memiliki suara, Anda dapat memilih. Bab 530, Perselisihan Internal, perisai pelindungnya rusak. Di tembok kota, ekspresi Feng Lao tiba-tiba berubah drastis, pertahankan musuh. Saat suara Feng tua turun, formasi yang tak terhitung jumlahnya segera diaktifkan di kota Guangxuan, dan aura kuat membubung ke langit dari kota Guangxuan, mengguncang galaksi dan alam semesta. Ye Guan dan Ye Qingqing menoleh untuk melihat pusaran air berwarna merah darah di kejauhan. Di dalam pusaran air, seorang pria perlahan keluar. Pria itu mengenakan jubah merah cerah. Jubah itu sepertinya ditenun dengan darah aneh. Rambutnya sangat panjang, sepanjang tubuhnya, dan anehnya matanya berwarna coklat tua. Suku yang aneh. Ye Guang sedikit mengernyit saat dia melihat pria berjubah merah di depannya. Hanya satu, mata pria berjubah merah itu tertuju langsung pada Ye Guan di dinding di kejauhan. Dia menyeringai, dan senyumannya sedikit ganas pergilah. Lakukan saja, sederhana dan rapi, sebelum Ye Guan bergerak. Ye Qingqing, yang berada di sampingnya, tiba-tiba bergegas keluar dengan pedang di tangan. Berdengung, suara pedang bergema. Bang, pria berjubah merah langsung ditebas ke tanah oleh pedang Ye Qingqing dan mundur dengan keras. Setelah berhenti, pria berjubah merah melihat ke tangan kanannya, dan ada bekas pedang yang dalam di telapak tangannya. Pria berjubah merah itu sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ye Qingqing di kejauhan, sedikit terkejut, pembudidaya pedang. Ye Qingqing tidak mengatakan omong kosong apapun, dia mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya. Bang, pria berjubah merah langsung terpotong ribuan meter jauhnya oleh pedang ini. Dan di depannya dan Ao Qian Qian, jurang besar dengan bekas pedang sepanjang ribuan kaki muncul. Setelah berhenti, ekspresi pria berjubah merah itu tiba-tiba menjadi sangat ganas. Dia menatap ke arah Ye Qingqing. Kamu berhasil membuatku kesal, aku. Ye Qingqing tiba-tiba menghilang dari tempatnya dengan pedang di tangan. Tertawa, di lapangan, ruang dan waktu tiba-tiba meledak, dan pedang langsung menghantam depan pria berjubah merah itu. Mata pria berjubah merah itu tiba-tiba menyusut, tangannya mengepal erat, dan dia mengangkat kaki kanannya dan menginjaknya. Pedangnya jatuh, bang. Perisai darah tiba-tiba hancur, dan pria berjubah merah itu terlempar ke belakang lagi. Ye Qingqing mengangkat pedangnya dan keluar lagi, tepat ketika dia hendak membunuh pria berjubah merah dengan satu pedang. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mendongak. Cahaya dingin dan dingin melintas di mata Ye Qingqing, dan dia mengayunkan pedang di tangan kanannya ke atas, dan sepotong cahaya pedang berayun keluar. Bang, dunia langsung meledak. Ketika semua gelombang kejut energi menghilang, Ye Qingqing mengangkat kepalanya dan melihat tidak jauh. Pada saat ini, di samping pria berjubah merah, berdiri seorang lelaki tua itu mengenakan jubah coklat, dengan tangan tersembunyi di tangannya lengan baju, dan matanya dingin pada saat yang sama, dengan sedikit kesungguhan. Ye Qingqing melirik lelaki tua berjubah coklat, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat pusaran air aneh di langit. Pada saat ini, pusaran air mulai bergetar hebat, dan aura kuat terus melonjak ke sisi ini seperti gelombang. Setelah Ye Qingqing terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba berbalik ke arah Ye Guan. Ye Qingqing menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Formasi di sini tidak dapat menghentikannya. Ye Guan terdiam. Ye Qingqing ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Ye Guan berkata dengan lembut, "Bibi, bisakah kita keluar dari pengepungan?" Ye Qingqing berkata,
Saya tidak tahu. Ye Guan tersenyum dan berkata, kalau begitu ayo bertarung. Ye Qingqing tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, di dalam pusaran, seorang pria paruh baya perlahan keluar, dan saat dia berjalan keluar, dunia mulai menjadi ilusi. Pemimpin klan Wei, setelah pemimpin klan Kuai keluar, dia melihat sekeliling, dengan sedikit kebingungan di matanya. Klan Kuai telah disegel selama 80 miliar tahun. 80 miliar tahun, ini waktu yang sangat lama. Seolah memikirkan sesuatu, pemimpin suku Wei memandang Ye Guan di dinding di kejauhan, bunuh. Membunuh, bukan omong kosong, tidak perlu bicara omong kosong. Dia tidak tahu siapa Ye Guan, dan dia tidak ingin tahu, karena orang inilah yang harus dia bunuh. Hanya dengan membunuh orang ini suku Wei dapat benar-benar bebas. Saat suara pemimpin suku Kuai jatuh, aliran darah tiba-tiba keluar dari pusaran hitam dengan kecepatan cahaya dan langsung menuju kota Guangxuan. Di tembok kota Guangxuan di kejauhan, Feng Lao tiba-tiba meraung, serang. Ledakan, di kota Guangxuan, seberkas cahaya tiba-tiba naik ke langit, dan kemudian melesat menuju cahaya berdarah. Ledakan, tak lama kemudian, ledakan yang memekakkan telinga terus bergema dari langit dan bumi. Konfrontasi formasi, di tembok kota, Ye memandang pemimpin klan Wei di kejauhan dengan mata tenang. Pemimpin klan Wei juga sedang melihat Ye Guan saat ini. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba tertawa dan berkata, saya sudah lama mendengar bahwa klan Kuai adalah klan pertama di semua alam pada masa itu. Hari ini, saya tidak terlalu berbakat, saya ingin bertanya pada si jenius dari klan Kuai untuk meminta nasihat. Saat dia berbicara, dia gemetar dan langsung meninggalkan kota Guangxuan, tiba 100 kaki jauhnya di hadapan pemimpin klan Wei. Melihat adegan ini, ekspresi Feng Lao tiba-tiba berubah. Saat dia hendak menghentikannya, Ye Qingtang tiba-tiba berkata, dia memiliki rasa proporsionalnya sendiri. Mendengar ini, Tuan Feng terkejut, miliki rasa proporsional Anda sendiri? Pada saat ini, dia tiba-tiba terbangun. Tuan muda di depannya adalah tuan muda. Apakah otak pihak lain lebih buruk daripada otaknya sendiri? Sebagai bawahan, yang terpenting adalah mengetahui cara mengukur diri sendiri. Ye Qingqing memandang Ye Guan di kejauhan, ibu jari kirinya selalu menekan gagang pedang. Kekuatan yang kuat terkumpul di sarungnya, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Di kejauhan, pemimpin klan Wei memandang Ye Guan di depannya. Oke, kembalilah sebentar lagi dan bermainlah dengan Tuan Ye. Seperti yang kamu perintahkan, di samping pemimpin klan Kuai, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan seorang pemuda perlahan keluar. Pemuda itu memandang Ye Guan di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, biarkan saya melihat seperti apa orang-orang jenius di dunia luar saat ini. Mendengar ini, pemimpin klan Wei langsung mengerutkan keningnya. Dia melirik ke arah Gui Gui sejenak dan tidak berkata apa-apa. Ye Guang memandang Yan Gui di depannya dan berkata, tolong beri saya pencerahan. Ji Gui menyeringai, dan mengepalkan tangan kanannya. Dalam sekejap, tinju berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari segala arah. Hampir di saat yang sama, tubuh Ye Guan menjadi tidak nyata. Waktu dan ruang ditumpangkan, saat pedang itu keluar. Ledakan, tinju yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba hancur, dan pedang tiba-tiba menyerang di depan Yan Gui. Ekspresi Ji Gui berubah seketika. Dia tidak menyangka bahwa kultivator pedang di depannya bisa menghancurkan penjara tinjunya dengan mudah. Saat dia terkejut, pedang Ye Guan telah mencapai dirinya. Saat ini, Nana Gui merasakan nafas kematian, tidak berani menunjukkan rasa jijik lagi. Yan Gui mengepalkan tangan kanannya erat-erat, lalu meninju di depannya. Menghadapi pedang Ye Guan,
dia memilih untuk bersikap tegar. Bang, cahaya tinju Yan Gui tiba-tiba pecah, dan seluruh tubuhnya terlempar. Saat dia terbang, seberkas cahaya pedang melintas melewati lapangan. Tertawa, ketika cahaya pedang lewat, ruang dan waktu terkoyak seperti selembar kertas tipis dalam sekejap, dan dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Nanu Gui. Melihat pemandangan ini, mata Nagui tiba-tiba menyusut, lengannya tiba-tiba bersilang, dan tanda tinju virtual tiba-tiba muncul di hadapannya. Bang, bayangan virtual dari segel kepalan tangan tiba-tiba hancur, dan dalam sekejap Gui terlempar ribuan kaki jauhnya. Saat dia berhenti lagi, sebuah pedang tertancap di antara alisnya. Menghancurkan, Ji Gui menatap Ye Guan di depannya, matanya penuh keterkejutan. Ye Guan memandang Gui tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gui segera berkata dengan suara yang dalam, "Saya kalah." Ye Guan mengangguk sedikit, meletakkan pedangnya, lalu menoleh ke arah pemimpin suku Wei di kejauhan. Apakah ada anak muda yang lebih kuat? Pemimpin suku Kuai menatap Ye Guan. "Ayah, Ye Guan Dao, tolong beri saya pencerahan." Pemimpin suku Kuai menggelengkan kepalanya. Tidak banyak generasi muda yang bisa bersaing denganmu. Sejak Ye Guan bergerak, dia tahu bahwa anak laki-laki di depannya pasti tak terkalahkan di kalangan generasi muda. Belum lagi generasi mudanya, bahkan beberapa pria kuat dari generasi tua pun tidak bisa menandingi pemuda ini. Tentu saja dia tidak terkejut. Bagaimana mungkin orang yang bisa membuat wanita itu memperhatikannya adalah orang biasa-biasa saja? Mendengar perkataan pemimpin suku Wei, Ye Guan mengangguk sedikit, berbalik dan pergi. Dia tidak menantang pemimpin klan Kuai di depannya karena dia tidak bisa mengalahkannya. Pada saat ini, puluhan orang kuat dari klan Wei tiba-tiba berhenti di depan Ye Guan. Di tembok kota yang jauh, niat membunuh muncul di mata Ye Qingqing. Ye Guan berbalik dan menatap pemimpin klan Wei, yang dengan tenang berkata, biarkan dia pergi." Mendengar ini, orang-orang kuat dari klan Gui segera mundur. Kamu melirik pemimpin klan Wei, lalu kembali ke tembok kota. Formasi kedua kubu masih terus saling membombardir. Di samping Ye Qingqing, Ye Guan berkata dengan tenang, "Bisakah kamu merasakan berapa banyak orang kuat yang mereka miliki?" Ye Qingqing melirik pusaran hitam itu dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa merasakannya." Ye Guan mengerutkan kening. Ye Qingqing menatap Ye Guan. Apakah kamu takut?" Ye Guan segera berkata dengan serius, "Dengan bibiku di sini, aku tidak akan takut bahkan jika alam jahat datang sendiri." Ye Qingqing berkata dengan tenang, "Kamu berbicara tentang bibimu yang mengenakan rok polos, kan?" Ekspresi Ye Guan membeku. Xiaota tertawa terbahak-bahak. Hanya Ye Qingqing yang bisa menghadapi bajingan ini. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Bibi Qingqing, Tuan Ta pernah berkata bahwa kamu sangat becek, tidak pernah tidak masuk akal, pemarah, cemburu, dan picik. Tapi menurutku kamu tidak seperti itu, orang-orang." "Apa-apaan?" Xiaota menjadi gila. "Apa-apaan ini? Apa-apaan ini?" Mendengar kata-kata Ye Guan, mata Ye Qingqing tiba-tiba menyipit. Saat berikutnya, dia langsung memasuki menara kecil. Ye Guan ketakutan dengan suara itu. Sesaat kemudian, Ye Qing muncul di depan Ye Guan. Saat Ye Guan hendak berbicara, Ye Qingqing memukulnya dengan pedangnya. Brengsek, segera, teriakan Ye Guan terdengar dari tembok kota. Di tembok kota, Ye Qingqing mengejar Ye Guan dengan pedang, dan Ye Guan berlari dan memohon belas kasihan. Orang-orang kuat dari suku Gui di seberang memandang mereka dengan kebingungan di wajah mereka. Apa yang telah terjadi? Mengapa masih ada perselisihan internal? Setelah beberapa saat, Ye Qingqing berhenti di tembok kota,
dan tubuh Ye Guan sudah memiliki banyak bekas pedang. Ye Guan memandang Ye Qingqing yang berdiri di tembok kota sambil memegang pedang, tanpa ekspresi dan diam. Dia nampaknya sangat marah. Ye Guan segera menyesali bahwa dia seharusnya tidak membuat lelucon ini. Pada saat ini, Ye Qingqing tiba-tiba berkata, "Saya hanya sangat becek, pemarah, tidak masuk akal, cemburu, dan picik. Wajar jika Anda tidak menyukai saya." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke langit yang dalam di kejauhan, dengan sedikit kelelahan di matanya. "Saat kamu aman, aku akan pergi, dan aku tidak akan lagi muncul di matamu dan mengganggumu." Bersambung.